Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 39, Mencintai Para Wali dan Orang-orang Syalih. Hari Jumat pagi, tanggal 12 Rajab 545 Haji Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan khutbahnya. Apabila engkau menghendaki raja yang menguasai dunia dan akhirat, maka serahkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seutuhnya. Dengan demikian engkau akan menjadi pemimpin bagi dirimu dan juga bagi orang lain. Aku menasihatkan ini kepada kalian dengan penuh kejujuran, maka terimalah nasihatku ini. Apabila engkau berdusta dan mendustakan, maka engkau juga akan didustakan. Seperti halnya engkau menghutangi, maka engkau juga akan dihutangi. Ambillah penawar yang ada padaku untuk menyembuhkan penyakit pada agamamu, pergunakanlah ia agar engkau sehat. Orang-orang terdahulu mengarungi barat dan timur untuk mencari para wali dan orang-orang syalih yang menjadi tabib bagi hati dan agama. Apabila mereka menemukan salah seorang wali, maka mereka meminta obat untuk menyembuhkan penyakit pada agama mereka. Sebaliknya, pada hari ini engkau malah membenci para alim ulama, ahli fiqh, dan juga para wali, padahal sebenarnya mereka adalah para pembimbing dan pengajar. Tentu saja engkau tidak dapat memperoleh obat untuk penyakitmu. Bagaimana obat itu akan bermanfaat bagimu? Aku menegakkan asas bagimu, tetapi engkau malah merobohkannya. Aku ramu obat untukmu, tetapi engkau enggan meminumnya. Aku menunjukkanmu, jangan memakan yang ini karena mengandung racun, makanlah yang ini karena mengandung obat. Tetapi engkau tidak mempedulikan petunjukku, bahkan engkau memilih memakan yang mengandung racun. Tidak akan lama engkau akan menyaksikan apa yang terjadi pada bangunan agama dan keimananmu. Aku memberikan nasihat kepadamu, dan aku tidak akan merebut pedangmu ataupun mengambil uang darimu. Barang siapa yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada sesuatu pun yang membuatnya takut, apakah itu jin, manusia, binatang buas, bahkan makhluk apapun. Janganlah kalian menghina para guru yang mengamalkan ilmunya, justru kalian yang bodoh tentang Allah dan juga tentang Rasul-Nya. Engkau tidak mengenal orang-orang syalih, hamba-hambanya yang ridha pada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keselamatan terletak pada keridhaan terhadap takdir, pendek angan-angan dan zuhud terhadap dunia. Apabila kalian merasakan kelemahan pada diri, maka segeralah mengingat kematian dan memendekkan angan-angan. Dalam sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah mendekatkan diri orang-orang yang mendekatkan diri mereka kepadaku lebih utama daripada menjalankan sesuatu yang telah aku wajibkan atas mereka. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya maka aku akan menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan juga penolong baginya. Maka dengan pandangan, ku dia mendengar, dengan penglihatan, ku dia melihat dan dengan tangan, ku dia menyerang. Lah dapat melihat seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah ia keluar dari upaya, kekuatan bahkan penglihatan diri dan sebagainya. Mulai dari gerakannya, upayanya dan kekuatannya sampai bagian terkecilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak oleh dirinya dan tidak juga oleh makhluk lain. Dia memisahkan diri dari dunia dan juga dari akhirat semata-mata karena taat. Dapat dipastikan ketaatannya itu menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Dengan ketaatan itu ia akan dicintai dan didekatkan. Dan dengan kemaksiatan ia akan dimurkai dan dijauhkan. Dengan ketaatan ia memperoleh kedamaian, dan dengan maksiat dia mendapatkan kegelisahan. Barang siapa yang berbuat buruk akan dibenci, dengan mengikuti agama akan mendapatkan kebaikan dan dengan meninggalkannya akan mendapatkan keburukan. Barang siapa yang tidak mendasarkan perilakunya kepada agama, maka dia akan binasa bersama dengan orang-orang yang binasa. Beramallah dengan bersungguh-sungguh dan bertawakallah, jangan malas untuk bekerja. Meninggalkan usaha adalah orang yang berangan-angan, dan orang yang bergantung kepada usahanya saja adalah orang yang sombong lagi tertipu. Para ahli sufi berdiri di antara dunia dan akhirat, mereka berdiri di antara surga dan neraka, mereka berdiri di antara makhluk dengan halik. Apabila engkau telah zuhud engkau akan berdiri antara dunia dan akhirat, apabila engkau takut, engkau akan berdiri di antara surga dan neraka, dan apabila engkau telah marifat maka engkau akan berdiri di antara makhluk dengan halik. Pandangan matamu terkadang terarah pada makhluk terkadang pada halik. Para ahli sufi telah sampai ke akhirat dan mereka telah melihat segala yang ada di sana. Mereka menyampaikan berita dari apa yang mereka yakini kebenarannya, tentunya berita tersebut tidak nampak seperti kenyataan.
Para ahli sufi menunggu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap waktunya mereka mengharapkan pertemuan itu, mereka tidak takut pada kematian, sebab kematian itu merupakan sebab pertemuan mereka dengan yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpisahlah dengan dunia, sebelum engkau dipisahkan, tinggalkanlah sebelum engkau ditinggalkan. Keluarga dan seluruh makhluk tidak dapat memberikan manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan madarat bagimu, apalagi ketika engkau telah sampai ke liang lahat. Bertaubatlah dari mengambil sesuatu yang mubah dengan syahwat. Wahai manusia, bersikap wara lah dalam setiap keadaan. Wara adalah pakaian yang melindungi agama. Pintalah kepadaku pakaian untuk melindungi agama kalian. Ikutilah aku karena sesungguhnya aku berada pada jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mengikuti beliau dalam cara makanku, minumku, pernikahan dan dalam setiap hal. Aku menunjukkan sesuatu yang beliau tunjukkan. Aku selalu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapku. Segala puji bagi Allah, aku senantiasa melakukannya tanpa berpikir-pikir lagi. Aku tidak mempedulikan pujian ataupun celaan, kalian akan memberi ataupun menahan, kalian menolak ataupun menerima, aku tidak mempedulikan semua itu. Engkau memang bodoh, oleh karenanya orang bodoh tidak perlu dihiraukan. Apabila engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadahmu akan ditolak, karena tidak dilandasi oleh ilmu. Sedangkan kebodohan hanya akan mendatangkan kebinasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kebodohannya, maka akibat kebodohannya lebih banyak daripada kebaikannya. Sungguh engkau tidak akan memperoleh kebahagiaan sehingga engkau mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sebagian ahli sufi berkata, barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka yang menjadi gurunya adalah iblis. Ikutilah para guru dari kalangan ulama yang mengerti Al-Quran dan Sunnah, disertai dengan pengamalannya. Berbaik sangkalah kepada mereka, tuntutlah ilmu dari mereka dengan memperbaiki etika dan pergaulan di hadapan mereka, maka engkau akan memperoleh kebahagiaan. Apabila engkau tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah serta para guru yang mengetahuinya, maka engkau tidak akan dapat mencapai kebahagiaan. Aku pernah mendengar sebuah ungkapan, barang siapa yang berpegang pada pendapatnya sendiri, maka ia akan tersesat. Didiklah nafsumu dengan sering bersama dengan orang-orang yang lebih mengerti darimu. Berusahalah untuk mengendalikannya dan menyelamatkannya, kemudian beralihkan kepada orang lain untuk diperbaiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mulailah dari dirimu sendiri, kemudian sanak saudaramu. Beliau juga bersabda, tidak ada sedekah kepada orang lain ketika sanak keluarga membutuhkan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu dan keikhlasan dalam mengamalkannya. Ya Allah, lunakkanlah hati kami untuk menerima keputusan dan takdir MU. Ya Allah, marifatkan kami kepada Engkau sehingga kami dapat mengenal Engkau. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.